Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita, yaitu salah satunya dengan bersyukur. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala serta menggunakannya untuk amal ibadah dan kebaikan. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai adab menyambut Idul Fitri sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah 1 bulan penuh berpuasa, umat Islam menantikan datangnya Hari Raya Idul Fitri. Bahkan beberapa hari sebelum hari kemenangan itu tiba, semangat Idul Fitri yang ramai sudah bisa dirasakan. Bagi umat Islam, hari kemenangan adalah waktu untuk meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak terasa, sebentar lagi umat Islam akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Inilah hari kemenangan bagi mereka yang sudah berpuasa 1 bulan penuh pada bulan Ramadan. Semua umat muslim bersukacita menyambut datangnya hari raya. Umat muslim di berbagai tempat, daerah, dan negara memiliki tradisi masing-masing dalam menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Namun pada intinya, saat Hari Raya Idul Fitri, setiap keluarga bisa berkumpul, mengunjungi, bersilaturahim, dan saling memaafkan. Agar Hari Raya Idul Fitri benar-benar bermakna, sebaiknya seorang muslim memperhatikan adab berhari raya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh dan teladan tentang adab berhari raya. Yang pertama yaitu takbiran atau menghidupkan malam sebelum hari raya. Sebelum hari raya tiba di pagi hari, umat Islam disunahkan untuk mengumandangkan takbir pada malam harinya. Di malam hari raya tersebut sudah diperbolehkan untuk takbiran dengan melantangkan suara, baik di masjid, di rumah, di jalan, termasuk yang dalam perjalanan mudik, baik itu di atas motor, di dalam mobil, pesawat terbang, kereta api, perahu, maupun kapal. Hal itu semua dilakukan untuk syiar serta memberitahu masyarakat lain bahwa Ramadan telah usai. Keesokan harinya ketika keluar rumah menuju masjid atau lapangan untuk sholat id, tetap disunahkan bertakbir di sepanjang jalan dengan mengeraskan suara dan berhenti bertakbir sampai imam sholat memulai sholat id. Yang kedua yaitu mandi. Salah satu sunnah amalan yang baik untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri adalah dengan mandi. Sunnah bagi siapapun, baik itu laki-laki, perempuan, bahkan wanita yang sedang haid atau nifas, untuk melakukan mandi Idul Fitri. Kesunahan ini juga berlaku bagi yang tidak menghadiri sholat Idul Fitri, seperti orang yang sedang sakit. Berdasarkan sunnah, mandi hari raya ini dapat dilakukan sejak malam hari hingga pagi hari setelah sholat subuh. Jadi kita disunahkan untuk mandi terlebih dahulu sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Yang ketiga yaitu berhias, memakai wewangian, dan pakaian terbaik. Setelah membersihkan tubuh dengan mandi sunnah Idul Fitri, kita disunahkan untuk berhias, memakai wewangian, dan pakaian terbaik untuk menampakkan kebahagiaan di hari yang penuh berkah. Berhias bisa dilakukan dengan membersihkan badan, memotong kuku, memakai wewangian terbaik, dan pakaian terbaik. Khususnya pakaian sholat, baik itu peci, baju koko ataupun gamis,
sarung, celana, maupun mukena. Dianjurkan memakai pakaian yang berwarna putih. Jika seandainya hanya ada satu baju, maka baju itu hendaknya dicuci terlebih dahulu, khusus dipakai untuk besok pada hari raya Idul Fitri. Kesunahan berhias ini berlaku bagi siapapun, meski bagi orang yang tidak turut hadir di pelaksanaan sholat Idul Fitri. Khusus bagi perempuan, anjuran berhias tetap memperhatikan batas-batas syariat, seperti tidak membuka aurat atau tidak mempertontonkan penampilan yang memikat laki-laki lain yang bukan mahramnya. Yang keempat yaitu makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Salah satu hari yang diharamkan berpuasa adalah hari raya Idul Fitri. Bahkan dalam kitab-kitab fikih disebutkan berniat tidak puasa pada saat hari raya Idul Fitri itu pahalanya sama seperti orang yang sedang berpuasa di hari-hari yang tidak dilarang. Sebelum berangkat sholat Idul Fitri, disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Anjuran makan ini untuk memberitahukan bahwa dilarang puasa pada hari raya tiba atau 1 Syawal. Lebih utama yang dimakan adalah kurma dalam hitungan ganjil. Bisa 1 butir, 3 butir, 5 butir, bahkan seterusnya. Namun, jika tidak ada kurma, boleh memakan makanan lain yang halal. Makruh hukumnya meninggalkan anjuran makan ini. Yang kelima yaitu berjalan menuju masjid serta mengambil rute yang berbeda saat pergi dan pulang. Berjalan menuju masjid untuk sholat id termasuk sunnah. Rute perjalanan pergi dan pulang ke tempat sholat id hendaknya berbeda. Dianjurkan rute keberangkatan lebih panjang daripada rute jalan pulang. Di antara hikmahnya adalah agar memperbanyak pahala menuju tempat ibadah. Yang keenam yaitu tahniyah atau memberi ucapan selamat. Hari raya adalah hari yang penuh dengan kegembiraan. Karena itu, dianjurkan untuk saling memberikan selamat atas kebahagiaan yang diraih saat hari raya. Selamat di sini sebaiknya dalam bentuk doa seperti dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya semoga Allah menerima amalan kami dan kalian. Pada prinsipnya, setiap kata yang ditradisikan sebagai ucapan selamat dalam hari raya Idul Fitri, maka sudah bisa mendapatkan kesunahan tahniyah ini. Demikianlah penjelasan mengenai adab menyambut Idul Fitri sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari yang fitri ini kita bisa kembali bersih dari segala dosa dan penyakit hati. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kegembiraan kita merayakan Idul Fitri, marilah sejenak kita meresapi tentang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kebahagiaan yang hakiki hanya dapat diraih dengan cara menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Unzur maqalah wa la tanzur mangqalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.